Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para tuan-tuan dan nyonya-nyonya penggemar MotoGP setanah air? Semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu. Masih berjumpa lagi bersama saya Disndoro, yang seperti biasa kita akan pantau di kesempatan sore hari ini bagaimana capaian pengerjaan untuk percepatan pembangunan fasilitas pendukung untuk sirkuit Mandalika yang akan bakal menyelenggarakan event MotoGP. Oke bosku, kita lanjutkan di mana pembahasan di video kali ini akan banyak membahas tentang jawaban-jawaban ya dari pertanyaan para bosku di kolom komentar terkait tentang apakah sirkuit Mandalika akan dilakukan pengaspalan ulang ya. Tentunya tetap stay tune di sini bosku ya untuk mendapatkan informasi tersebut dan kita akan bahas bersama-sama ya. Tentunya proses pengerjaan untuk area tribun premium di bagian area outer lane service road dari tikungan ke-16 terus dilakukan perakitannya. Sedangkan di area depan sirkuit Mandalika yang kita ketahui bersama sedang dilakukan proses pengerjaan untuk melakukan pelebaran jalan dan pembentukan jalan baik untuk ruas jalur kiri maupun kanan yang terbagi menjadi dua jalur. Di sini sedang dilakukan pemberian material subis atau LPA, bahkan sudah mulai dilakukan pengaspalan. Sedangkan di bagian area sebelah kanan ini merupakan area trotoar ya yang menyatu dengan bagian area pagar luar atau pagar depan dari sirkuit Mandalika. Dan tepat sekali dari kejauhan kita sudah dapat melihat di sini untuk aktivitas para pekerja yang sedang melakukan pengecoran di mana bagian jalan atau trotoar yang berada persis di bagian sebelah kiri dari bagian pagar pembatas luar di sini sudah dilakukan proses pengecoran ya. Nanti akan dilakukan pelapisan atau diberikan sebuah lantai marmer di sini bosku ya, sehingga nanti akan indah kelihatannya ketika sudah ditata atau diberikan taman-taman bunga bosku ya. Dimana di sini kita dapat melihat aktivitas proses pengerjaan pengecoran sedang berlanjut ya. Untuk bagian area trotoar ini nanti akan menjadi salah satu tempat para bosku lebih nyaman ya untuk bisa nongkrong di area depan sirkuit Mandalika. Seperti biasa kita akan masuk ke area dalam sirkuit Mandalika yang cukup ramai dan ternyata di sore hari ini logistik ya. Di mana di situ ada spare part, ada motor daripada kru MotoGP ya. Semua akan dibawa menuju Qatar dan nantinya semua onderdil-onderdilnya bosku akan dibawa semua ya. Akan dibawa dan akan kembali besok ketika bulan Maret ya, atau 1 bulan lagi ya, atau berapa hari lagi ya, kalau tidak salah 39 hari lagi menjelang MotoGP. Sedangkan di bagian area depan sirkuit Mandalika yang kita ketahui bersama sedang dilakukan pengaspalan di sini, tepat sekali berada di bagian gerbang ketiga sebelah timur ya, yang terkoneksi dengan bagian tunnel 1 yang terlihat sudah mulai dilakukan pengaspalan. Untuk target pengaspalan di area depan sirkuit Mandalika harus jadi bosku ya, itu benar-benar harus selesai ketika gelaran MotoGP sebelum tanggal 18 Maret sudah finish pengerjaan untuk pembuatan badan jalan provinsi yang terbagi menjadi 2 jalur yang terkoneksi dengan bundaran Sunggung bosku ya. Tentunya bosku kita akan terus pantau memberikan semangat untuk para pekerja untuk dapat menyelesaikan secara sempurna sehingga nanti para penonton MotoGP yang akan hadir di sirkuit Mandalika akan lebih aman, nyaman dan tentunya akan bahagia ya. Semoga saja para bosku yang sudah mengklik video kali ini apalagi sudah subscribe, share ya. Saya doakan para bosku dalam keadaan happy dan sehat selalu ya. Tepat sekali kita berada di bagian area parkir tim di sini yang kita ketahui bersama logistik para tim MotoGP di sini sudah mulai akan diangkut secara massal di sini bosku ya, akan menuju Bandara Lombok International Airport
Dan nantinya para tim MotoGP akan hadir kembali dan membawa logistik lagi ya. Apakah tidak capek bolak-balik bosku ya, bolak-balik membawa material logistik ini ya, atau spare part bahkan motor para MotoGP ya. Yang 1 bulan lagi mereka akan kembali lagi ya, membawa itu lagi bosku ya, walaupun motornya akan lebih baru ya, atau liverynya dari setiap tim akan diluncurkan, karena kemarin begitu banyak motor dari para pembalap MotoGP yang masih belum punya stiker bosku ya. Atau belum didesain ya. Rupa-rupanya ya seperti motor yang baru dirakit bosku ya. Besok akan tampil lebih cantik ketika sudah dilakukan desain ya, seperti itu. Selanjutnya di sini sedang dilakukan proses penempatan ya. Di sini sepertinya akan ditempatkan untuk bazar daripada tim MotoGP ya. Di sini aksesoris nanti yang para bosku yang berada di bagian area belakang pit building ya, atau tribun untuk premiernya, bisa nanti bazar di belakang tersebut akan begitu banyak dijual untuk souvenir ya dari pada para tim MotoGP, baik Suzuki, Yamaha, Ducati, Honda dan seterusnya bosku ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana capaian pekerjaan untuk perakitan tribun premium yang terlihat di bagian depan pit building bosku, atau di bagian sebelah kanan daripada inner lane service route dari trek lurus. Di sini kita dapat pantau bersama di mana satu unit mobil crane di sini ya standby melakukan aktivitas proses pengerjaan untuk membentangkan sebuah material langit-langit sebelum dilakukan proses pemberian atap di atas daripada tribun premium ini bosku ya, di mana proses pembentangan ini supaya nanti ya ketika para bosku duduk di bagian bawah daripada tribun premium ini akan lebih nyaman, adem dan tidak kepanasan ya. Tidak sedikit dari para netizen memberikan statement serta memberikan sebuah komentar ya, kalau model atap seperti itu bosku katanya akan kepanasan, apalagi hujan pasti kena basah ya. Katanya ya, kalau model atap seperti ini bosku, apalagi model atap di sirkuit Sepang itu positif itu. Kalau hujan itu pasti ya, namanya istilahnya cipratan air akan masuk. Apalagi posisinya tribun yang model seperti ini ya tentunya akan kena panas ya di bagian area tertentu ketika matahari itu berputar ya. Itu akan berbeda ya, ketika matahari bagian timur ya akan kena bagian timur, kalau bagian barat akan kena bagian barat, kalau di tengah ya kemungkinan akan lebih nyaman tentunya bosku ya. Jadi seperti itu untuk jawaban apakah panas atau tidak. Tentunya kalau model seperti ini akan kena panas juga udah pasti. Tapi kalau bosku tidak mau kepanasan ya ambil tribun deluxe class ya, atau tribun VVIP di bagian atas pedok ya, di situ aman. Kalau kepanasan masuk ke dalam ya. Karena di situ AC bosku ya. Kalau model atap model seperti ini ya, kalau saya bilang ya sebagai pengindah saja ya, pengindah saja, tidak ada fungsi yang terlalu bisa membuat air hujan itu bisa menampung sehingga tidak akan masuk ke area bagian tempat duduk Anda, karena memang tinggi bosku, terbuka modelnya. Ya seperti itulah bosku untuk jawaban saya. Selanjutnya juga di sini saya akan sedikit memberikan sebuah tanggapan ya, walaupun saya bukan dari sumber yang resmi bosku ya, tapi saya juga mencari informasi dan ya mengulik-ngulik berita ya, dan begitu banyak yang memberitakan tentang sirkuit Mandalika akan bakal dilakukan pengaspalan di beberapa area tikungan yang sekiranya tidak sesuai dengan standar yang ada katanya ya. Tapi saya mencari informasi ya dari situs resminya MGPA, TDC, bahkan untuk FIM dan Dorna ya, masih belum ada keterangan yang resmi apakah pengaspalan akan dilakukan sebelum MotoGP atau sesudah MotoGP ya. Tapi kalau saya perkirakan, ini ramalan saya bosku ya, karena singkat sekali waktu, kalau tidak salah sekitar 39 hari lagi menuju MotoGP bulan Maret, kemungkinan tidak akan dilakukan pengaspalan menurut saya ya. Tapi
itu juga akan bisa jadi kenyataan. Pengaspalan akan dilakukan kalau memang benar-benar bagian lintasan ini sangat parah ya. Tapi belum ada informasi resmi atau rilis resmi. Yang ada adalah bahwa gelaran MotoGP tidak akan pernah dibatalkan di sirkuit Mandalika. Itu sudah pasti bosku ya. Jadi apakah akan dilakukan untuk proses pengaspalan kembali di bagian area yang sekiranya di lintasan itu tidak sesuai dengan standar ya? Kita masih akan ulik-ulik bosku ya, masih belum saya berani menjawab karena saya juga mencari informasi supaya tidak ada isu-isu atau informasi yang miskomunikasi ya, sehingga saya salah memberitakan. Tapi pada dasarnya karena sirkuit Mandalika ini merupakan sirkuit baru ya, perlu ada sebuah treatment ya, sehingga harus benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh FIM maupun Dorna Sport selaku pemilik event MotoGP itu sendiri ya. Kita lanjutkan kembali dan tepat sekali kita sudah berada di area Tribun 360 di mana perakitan sistem modular untuk Tribun VVIP di sini sudah terbentuk ya. Di mana desainnya masih kita akan sama-sama penasaran bosku ya. Tentunya di sini kita masih melihat untuk rangka-rangka daripada bagian Tribun VVIP di bagian atas Bukit 360, di mana area ini merupakan area yang sangat cantik atau sangat indah dan sangat asik sekali untuk menonton gelaran motor balap ya, baik untuk MotoGP, WSBK, bahkan untuk mobil balap nanti di bulan Oktober, yang kita ketahui bahwa jadwal untuk GT Asia akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Terkait informasi akan dilakukan pengaspalan dan begitu banyak juga media massa yang menyoroti baik dalam maupun luar negeri. Bahkan untuk para YouTuber juga begitu banyak membahas ya. Tapi saya tidak akan berani menjawab terlalu spesifik karena saya tidak mempunyai data. Bahkan jawaban saya juga dalam artian bahwa tidak punya kapasitas untuk menjawab lebih dalam lagi kalau saya tidak mengutip dari beberapa sumber yang memang benar-benar memberikan informasi itu sesuai dengan kapasitas mereka ya, atau informasi itu emang benar-benar dari sumbernya ya. Jadi tanggapan saya, kalaupun nanti dilakukan perbaikan ya bagus bosku ya. Jadi mereka memperbaiki hal yang buruk ya. Tapi kalau sesuatu itu sudah baik, ternyata isu ini dibumingkan untuk merusak sirkuit Mandalika, ya kita mari sama-sama membentengi informasi ini supaya tidak salah ya. Karena saya sampai detik ini walaupun beberapa YouTuber kondang ya yang sering membahas tentang gelaran motor balap atau review motor maupun mobil ya, akan dilakukan pengaspalan kembali di beberapa area titik ya. Ya semoga saja hal ini memang benar-benar terjadi. Kalau memang itu adalah sebuah kesalahan atau kualitas aspal yang tidak baik dan akan diperbaiki, itu akan jauh lebih bagus ya. Karena kita ketahui bahwa untuk mendapatkan sebuah standar internasional, sebuah sirkuit itu ya harus mengikuti sebuah aturan homologasi daripada Dorna maupun FIM ya. Namun pada tahap ini tidak ada rupanya ya proses untuk akan dilakukan pengaspalan. Karena kenapa bosku? Karena pengecatan di bagian area curve, di bagian track ke-14 menuju tikungan ke-15 sedang dilakukan pengecatan untuk memperbarui bagian area cat curve-nya. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa kemungkinan pengaspalan akan dilakukan kalau sekiranya lintasan sirkuit Mandalika ini memang tidak sesuai ya. Tapi ini saya belum berani menjawab bosku apa tidak sesuai atau tidak. Tapi saya kira bahwa ketika dilakukan pengecatan di bagian area curve sudah positif bahwa pengaspalan, saya berani menjamin ya, menjamin atau memberikan sebuah statement saya atau nalaritas saya atau terawangan saya bosku ya, akan dilakukan pengaspalan ya kalau itu terjadi setelah MotoGP di bulan Maret. Hanya itu yang saya dapat sampaikan kepada para bosku atas beberapa statement secara pribadi ya, dan beberapa sumber yang saya ulik-ulik ya, daripada saya harus memberikan isu yang tidak benar.
atau salah bosku, kita lihat kenyataan saja dan akan menarik sebuah logika berpikir kembali. Ketika dilakukan pengecatan di bagian area curve dan area lintasan, ya sudah pasti bagian area lintasan di beberapa titik ya tidak akan dilakukan pengaspalan ya. Kemungkinan akan dilakukan screening saja, dan kalau sekiranya nanti benar-benar rusak parah atau tidak sesuai, ya setelah MotoGP mungkin akan dilakukan perbaikan. Hanya itu yang saya dapat sampaikan dan tuturkan kepada bosku, semoga bermanfaat. Saya Edi Sundoro pamit undur diri, sampai jumpa di review pembangunan sirkuit Mandalika selanjutnya. Bilahil sabil hafaz bikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.